Pakistan kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai tawaran pesawat tempur JF-17 Thunder kepada Indonesia. Yang membuat tawaran ini menarik bukan hanya pesawatnya, tetapi juga adanya peluang transfer teknologi yang dapat membuka kerjasama industri pertahanan antara kedua negara. Dalam video ini kita akan membahas apa sebenarnya isi tawaran tersebut, kemampuan JF-17 Thunder, keuntungan yang mungkin diperoleh Indonesia, hingga tantangan yang harus dipertimbangkan jika TNI Angkatan Udara memutuskan untuk mengakuisisi pesawat ini. JF-17 Thunder merupakan pesawat tempur multi-role generasi 4,4,5 yang dikembangkan Pakistan bersama Cina. Pesawat ini mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari pertahanan udara, serangan darat, hingga operasi maritim. Dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak jet tempur barat, JF-17 sering dianggap sebagai pilihan yang menarik bagi negara yang ingin memperkuat armada tempurnya dengan anggaran yang lebih efisien. Namun, daya tarik terbesar dalam tawaran ini adalah kemungkinan transfer teknologi jika kerjasama tersebut benar-benar terrealisasi. Indonesia berpotensi memperoleh manfaat berupa peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional, pelatihan teknisi, peluang perakitan, hingga pengembangan kemampuan pemeliharaan di dalam negeri. Hal seperti ini dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Di sisi lain, keputusan membeli pesawat tempur tentu tidak sesederhana melihat harga atau spesifikasi. Indonesia saat ini juga tengah menjalankan berbagai program modernisasi alutsista. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara, kompatibilitas dengan armada yang sudah dimiliki, biaya operasional jangka panjang, ketersediaan suku cadang, hingga dampak strategis terhadap hubungan internasional. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai keputusan Indonesia untuk membeli JF-17 Thunder. Pembahasan yang beredar masih berupa laporan mengenai tawaran kerjasama, sehingga perkembangan selanjutnya masih perlu terus dipantau melalui informasi resmi dari pemerintah maupun pihak terkait. Selain faktor teknis, keputusan pembelian pesawat tempur juga berkaitan erat dengan strategi pertahanan jangka panjang Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan armada yang mampu menjaga wilayah udara yang sangat luas, mulai dari perbatasan utara hingga kawasan timur Nusantara. Karena itu, setiap pengadaan alutsista harus mampu memberikan nilai tambah, bukan hanya dari sisi kemampuan tempur, tetapi juga dari aspek kesiapan operasional, kemudahan perawatan, ketersediaan suku cadang, serta kemampuan industri dalam negeri untuk mendukung pemeliharaan pesawat dalam jangka panjang. Namun, bentuk transfer teknologi yang ditawarkan perlu dipelajari secara mendalam, karena setiap kerjasama memiliki ruang lingkup yang berbeda, mulai dari pelatihan personel, perakitan, hingga kemungkinan produksi komponen tertentu. Di sisi lain, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam program modernisasi kekuatan udara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengadaan baru tetap selaras dengan rencana pembangunan kekuatan TNI AU, sehingga tidak menimbulkan tantangan baru dalam hal logistik, pelatihan, maupun interoperabilitas antar armada. Pada akhirnya, keputusan mengenai JF-17 Thunder bukan hanya soal membeli sebuah pesawat tempur. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan, kemampuan anggaran negara, perkembangan industri pertahanan nasional, serta kepentingan strategis Indonesia di kawasan. Bagaimana menurut kalian? Apakah JF-17 Thunder layak menjadi bagian dari masa depan TNI Angkatan Udara? Atau sebaiknya Indonesia tetap fokus pada program modernisasi yang telah berjalan
Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga diskusi yang santun dan saling menghargai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia militer, teknologi pertahanan, dan perkembangan alutsista dari berbagai negara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.